Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Yuniarti, NIM 1930305023, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengukuran psikologis. Psikometri atau lebih dikenal dengan nama psikometrika itu berasal dari dua kata, yaitu psycho atau psyche dalam bahasa Inggris yang berarti jiwa, dan juga metrika atau metrik yang berarti ilmu tentang pengukuran. Jadi, psikometri atau psikometrika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengukur konsep psikologi manusia. Menurut Pur dan Bacharach tahun 2008, psikometrika lebih berfokus pada konseptual dan hubungan antara ide dan realita dalam pengukuran, bukan pada hitungan matematika atau aritmatika. Meskipun dalam pelaksanaannya kita selalu berhubungan dengan hitung-hitungan, tetapi gagasan utamanya itu bukan itu. Gagasan utamanya adalah bagaimana cara mengkuantifikasikan sesuatu yang abstrak dalam psikologi. Secara umum, pengukuran itu adalah suatu cara atau prosedur kuantifikasi terhadap suatu atribut atau variabel pada suatu kontinum. Dengan kata lain, saat melakukan pengukuran itu, kita memberikan angka pada hasil yang kita ukur. Kontinum itu ada dua, yaitu fisik dan juga psikis. Contoh dari fisik yaitu berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Contoh dari psikis yaitu kebahagiaan, motivasi, kecerdasan. Adapun karakteristik dari pengukuran itu adalah 1. Adanya atribut atau objek alat dari ukurnya. Kedua, hasilnya itu bersifat kuantitatif, artinya bersifat angka. Ketiga, hasil deskriptifnya masih bersifat sebatas angka, belum berimplementasi. Unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada dalam pengukuran. 3 unsur dari pengukuran yaitu 1. Skala atau satuan ukur, 2. Instrumen atau alat ukur, dan ketiga, langkah-langkah pengukuran. Contohnya, dalam berat badan, contoh skala itu yaitu kilogram, pounds, meter. Contoh dalam instrumen yaitu timbangan, meteran. Contoh dari prosedurnya yaitu berdiri di atas timbangan. Contoh dalam kepribadian seperti dalam skala tadi 16 FF atau MMPI. Contoh instrumennya yaitu seperangkat pertanyaan atau pernyataan. Contoh dari prosedurnya yaitu meminta subjek untuk merespon pernyataan. Mengapa pengukuran psikologi itu penting? Karena menurut Eric Brandjorgson, The Heart of Science of Measurement, maksudnya adalah jadi jantung utama atau jantungnya dari ilmu pengetahuan itu adalah pengukuran. Jadi kalau misalkan psikologi mau dikatakan sebagai sains, bukan cuma sebagai common science, maka ilmu psikologi harus memiliki pengukuran. Pengukuran itu karena psikologi tidak semata-mata sebagai common science, jadi harus ada angka yang menunjukkan hal itu. Nah, begitu juga di psikologi. Ketika kita mengatakan orang itu cerdas, kita harus bisa membuktikannya. Berapa intelijensinya, berapa IQ-nya. Jadi, pengukuran psikologi itu sangat penting. Apalagi kita meyakini bahwa tiap individu memiliki karakteristik masing-masing atau individu difference itu tidak hanya dirasakan, tapi kita bisa mengukurnya. Dalam pengukuran psikologi itu terdapat metodenya. Metode dalam pengukuran psikologis itu ada dua, yaitu non-tes dan juga tes. Non-tes itu terdapat
observasi, wawancara, anamnesis, dan analisis dokumen pribadi. Maksud dari observasi adalah kita lihat dulu perilaku yang muncul itu seperti apa. Nah, perilaku yang muncul itu bisa menjadi indikator dari kondisi psikologi seseorang. Wawancara itu seperti wawancara terstruktur. Kalau untuk melakukan pengukuran, kita bisa menggunakan wawancara terstruktur tadi. Anamnesis itu biasanya dengan checklist dalam setting klinis. Aplikasi tes itu terbagi menjadi dua, yaitu kognitif dan juga non-kognitif. Di kognitif itu dibagi juga dalam dua bagian, yaitu abilitas potensi dan juga abilitas aktual. Di abilitas potensi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu IQ dan juga bakat. Maksud dari abilitas potensial itu adalah sifatnya tuh belum tentu muncul saat ini. Ibaratnya tuh masih terpendam tapi bisa muncul ketika mendapatkan stimulasi yang cukup atau proses belajar yang baik. Maksud dari aktual tersebut adalah mengukur hal-hal yang sudah dipelajari. Misalnya, saat kita sekolah, saat akhir semester selalu ada ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester itu mengukur proses belajar kita selama satu semester. Biasanya, tes aktual itu selalu dibatasi oleh potensinya. Jika potensinya tinggi, kemudian proses belajarnya baik, maka prestasinya biasanya juga tinggi. Tapi, kalaupun proses belajarnya baik, tapi potensinya itu rendah, maka tes aktualnya juga tidak maksimal. Maksud dari kognitif adalah kemampuan problem solving, yaitu kinerja otak yang berasal dari otak kita. Maksud dari afektif adalah respon emosi kita. Ciri pengukuran. 1. Bersifat sistematis. Maksudnya adalah tidak dilakukan sembarangan. Ada kaidah-kaidahnya dan juga ada prosedur-prosedurnya. 2. Sasaran pengukuran itu ada atribut yang melekat pada individu. Maksudnya adalah bukan individunya yang diukur, tapi atributnya. Atribut psikologi itu adalah sesuatu yang tidak ada, tetapi kita yakini ada, tetapi tidak kelihatan. Yang kita ukur adalah intelijensinya, bukan orangnya. Ketiga, kita bisa menentukan alat ukurnya jika atributnya sudah bisa diketahui. Misalnya, intelijensinya kita meyakini bahwa itu ada. Kita bisa merumuskan konstruknya intelligence. Kemudian kita definisikan apa itu intelligence, baru kita ukur. Keempat, hasil pengukuran diwujudkan secara kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka. Yang harus kita ketahui dalam pengukuran psikologis. 1. Atribut psikologis itu bersifat laten, artinya pengukuran itu dilakukan secara tidak langsung, tetapi bisa kita ukur dengan indikator-indikatornya. Misalkan, kita mengukur kebahagiaan. Nah, saat mengukur kebahagiaan itu, kita harus mengetahui aspeknya itu apa. Misalnya, terjalinnya hubungan positif dengan orang lain. Setelah mengetahui aspeknya, kita harus mencari juga indikatornya itu apa. Misalnya, berteman dengan memiliki sahabat, melakukan aktivitas dengan teman atau saudara. Setelah itu, indikator tersebut kita kulik dengan pertanyaan. Misalnya, saya melakukan aktivitas dengan saudara setiap akhir pekan. Dijawab setuju, tidak setuju, atau sangat setuju. 2. Item-item dalam alat ukur psikologi ditulis berdasarkan indikator perilaku dengan jumlah yang terbatas. Ketiga, respon yang diberikan subjek terhadap stimulus atau item dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Contohnya, kita melakukan pengukuran kepribadian. Nah, ketika settingnya saat
Saat seleksi masuk perusahaan, bisa jadi individu itu meresponnya dengan berbeda dengan yang bukan seleksi, misalnya untuk diagnosis. Karena kalau seleksi akan dicari orang mana saja yang memiliki kepribadian yang diharapkan. Makanya responnya bisa berubah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, makanya dalam pengukuran psikologi itu selalu terkandung error. Jadi, tidak pernah ada pengukuran psikologi yang 100%. 5. Interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara normatif. Kalau kita mendapatkan skor 30 dari 100, kita bisa mengatakan 30 itu rendah, atau sedang, atau tinggi. Itu harus membandingkan dengan orang lain yang diukur. Setiap daerah, tiap negara punya norma yang berbeda-beda karena tiap budaya itu punya karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Misalkan kita itu ingin mengukur penyakit biseksual yang tentang suka sesama jenis. Nah, saat di Indonesia mendapatkan skor 5, kita tidak bisa mengatakan itu tuh rendah atau bahkan tinggi, karena saat di negara lain seperti di Amerika, seorang yang menyukai sesama jenis itu bahkan bisa mencapai skor lebih tinggi dari 5. Jadi kita itu harus mengukurnya sama dengan orang Indonesia, misalkan dengan orang Sumatera, dengan Sulawesi, dan lain sebagainya. Hasil pengukuran itu tidak pernah dalam skala rasio, skala yang memiliki 0 mutlak. 0 mutlak itu jika mendapatkan skor 0, kita tidak memiliki atributnya. Contoh, ketika kita dites kecerdasannya mendapatkan skor 0, itu bukan berarti orang ini tidak memiliki kecerdasan sama sekali, tetapi memiliki kecerdasan yang hanya sebatas itu. Karena itulah data di pengukuran psikologi cuman sampai di interval, tidak pernah sampai di data rasio. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.